Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Tapi bagi Aira, kota ini seringkali terasa seperti monster yang siap menelan siapa saja yang tidak memiliki kuasa. Aira adalah seorang gadis biasa. Dunianya hanya sebatas aroma tanah basah, cat air yang mengering di paletnya, dan tumpukan mawar yang harus ia antar tepat waktu. Namun, di puncak menara kaca yang menembus awan, hiduplah Adrian Pradipta. Seorang pria yang menganggap waktu adalah mata uang dan emosi adalah kelemahan. Baginya, hidup adalah deretan angka di papan saham. Mereka adalah dua garis sejajar yang menurut logika matematika tak akan pernah bertemu. Namun, sore itu, hujan di Jakarta punya rencana lain. Sebuah tabrakan kecil di lobi gedung Pradipta Group akan mengubah segalanya. Bukan hanya mawar-mawar Aira yang hancur, tapi juga dinding es yang selama ini membentengi hati Adrian. "Hati-hati, Mbak," teriak petugas keamanan, tapi terlambat. Aira terpeleset di lantai lobi yang licin. Tubuhnya terjerembab, dan buket mawar putih pesanan klien VIP hancur tertindih tubuhnya sendiri. Di hadapannya, berdiri sepasang sepatu Oxford hitam yang mengkilap sempurna. Aira mendongak, matanya yang bulat dan basah bertemu dengan tatapan mata yang tajam seperti elang. Itu adalah Adrian. Ia tidak mengulurkan tangan. Ia hanya menatap jam tangannya, lalu menatap mawar yang hancur di kakinya dengan jijik. "Kau tahu berapa harga keterlambatan di gedung ini?" Suara Adrian berat dan dingin. Aira gemetar, bukan karena takut, tapi karena harga diri yang terusik. Ia bangkit, membersihkan sikutnya yang berdarah tanpa meminta bantuan. "Saya akan menggantinya, Pak. Tapi waktu yang Anda banggakan itu, sepertinya tidak memberi Anda waktu untuk belajar cara meminta maaf," jawab Aira sebelum berbalik pergi dengan kaki pincang. Adrian terpaku. Selama 10 tahun memimpin perusahaan, tak ada yang berani menatap matanya, apalagi menceramahinya tentang sopan santun. Ada sesuatu dalam sorot mata gadis itu, sebuah api yang tidak bisa dibeli dengan uang. 2 minggu berlalu. Adrian tidak bisa melupakan gadis mawar itu. Saat departemen pemasaran mencari ilustrator untuk proyek rebranding hunian mewah, Adrian secara pribadi meninjau ribuan portofolio. Hingga matanya terpaku pada sebuah sketsa. Sebuah rumah pohon di tengah kota, digambar dengan garis-garis yang sangat manusiawi dan hangat. Nama di pojok kanan bawah adalah Aira Kirana. Takdir membawa Aira kembali ke lantai 50. Kali ini bukan sebagai pengantar bunga, tapi sebagai konsultan kreatif. Bekerja dengan Adrian adalah mimpi buruk sekaligus candu. Adrian adalah pria yang menuntut kesempurnaan. Ia akan membuang hasil kerja Aira jika warnanya kurang berkelas. Namun, di sela-sela perdebatan tentang desain, mereka mulai berbagi hal lain. Suatu malam, saat lembur hingga pukul 10, listrik kantor padam. Di bawah cahaya bulan yang masuk dari jendela kaca raksasa, Adrian bercerita tentang ibunya yang meninggal saat ia kecil, alasan mengapa ia menjadi pria yang dingin. Dan Aira bercerita tentang mimpinya ingin melukis dunia, bukan karena uang, tapi karena cinta. Untuk pertama kalinya, Adrian tersenyum. Bukan senyum sinis di majalah bisnis, tapi senyum seorang pria yang merasa dimengerti. Namun, cinta di Menara Gading selalu memiliki musuh. Siska, putri dari rekan bisnis utama ayah Adrian, tidak tinggal diam. Baginya, Adrian adalah investasi terbaiknya, dan Aira hanyalah gangguan kelas bawah. Siska menyusun rencana licik. Ia mencuri draft desain rahasia proyek terbaru Adrian, dan membocorkannya ke perusahaan saingan. Ia lalu menaruh bukti transfer palsu di tas Aira, seolah-olah Aira telah menjual rahasia tersebut. Pagi itu, kantor gempar.
Adrian berdiri di tengah ruangan, memegang bukti-bukti tersebut. Ayahnya, Pak Baskoro, berteriak menuntut Aira dilaporkan ke polisi. "Jelaskan padaku, Aira," suara Adrian bergetar. Ia ingin Aira menyangkal, ia ingin Aira berteriak bahwa ini fitnah. Aira menatap Adrian. Ia melihat keraguan di mata pria itu. "Jika setelah semua malam yang kita lalui, Anda masih membutuhkan bukti kertas untuk mengetahui siapa saya, maka kata-kata saya sudah tidak ada gunanya lagi." Aira meletakkan kartu identitas kantornya di meja. Ia pergi tanpa membela diri, membawa luka yang lebih dalam daripada sikutnya yang lecet saat pertama kali mereka bertemu. 3 hari tanpa Aira terasa seperti 3 tahun bagi Adrian. Kantor yang megah itu terasa seperti penjara. Adrian mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia tidak menggunakan emosi, ia menggunakan kecerdasannya sebagai CEO. Melalui rekaman CCTV tersembunyi di ruangan pribadinya, ia melihat Siska masuk dan menggeledah tas Aira. Kemarahan Adrian meledak. Ia membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Siska, meski itu artinya ia harus kehilangan kontrak triliunan rupiah. "Kehormatan tidak bisa ditukar dengan saham," tegasnya pada ayahnya. Adrian mencari Aira ke seluruh penjuru Jakarta, namun rumah susun gadis itu kosong. Aira telah pulang ke desanya di pinggiran Jogja, tempat di mana tidak ada gedung tinggi, hanya ada hamparan sawah dan kejujuran. Adrian pergi ke sana, tanpa mobil mewah, tanpa jas mahal. Ia berjalan kaki menyusuri pematang sawah, hingga menemukan sebuah rumah kecil dengan banyak lukisan di terasnya. Aira ada di sana, sedang melukis matahari terbenam. Mawar putihnya sudah tidak ada. Suara Adrian memecah keheningan. "Tapi aku membawa diriku sendiri. Apakah itu cukup untuk mengganti kerugianmu?" Aira tidak pernah menyangka bahwa pelariannya ke desa akan membawanya kembali ke jati diri yang sebenarnya. Di sebuah rumah kayu kecil peninggalan neneknya, ia terbangun bukan oleh deru klakson Jakarta, melainkan oleh sinar matahari yang menembus celah jendela. Namun, meski raganya di desa, hatinya tertinggal di lantai 50. Setiap kali ia memegang kuas, wajah Adrian selalu muncul secara tidak sengaja di atas kanvasnya. Aira mencoba membenci pria itu, mencoba melupakan tatapan tajam yang sempat melunak malam itu. Tapi cinta, seperti noda cat minyak, tidak mudah dihapus hanya dengan air mata. Di sisi lain, Jakarta terasa hampa bagi Adrian. Ia mulai sering melamun di ruang rapat. Kursi di pojok ruangan yang biasa diduduki Aira kini kosong, tapi bayangan gadis itu seolah masih ada di sana, sedang menggambar dengan dahi berkerut fokus. Adrian menyadari satu hal, kekayaannya bisa membeli gedung ini, tapi tidak bisa membeli kedamaian yang dibawa Aira. Konflik memuncak saat Pak Baskoro memaksa Adrian segera mengumumkan pertunangannya dengan Siska untuk menyelamatkan saham perusahaan yang sempat goyang. "Pikirkan masa depan keluarga kita, Adrian. Gadis itu hanya beban," gertak Pak Baskoro. Namun, Adrian bukan lagi pria yang bisa dikendalikan. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop coklat. Isinya adalah laporan forensik digital yang membuktikan bahwa Siska menyuap salah satu staf IT untuk masuk ke akun Aira. Masa depan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah kokoh. "Ayah," jawab Adrian tenang namun mematikan. Di depan Siska yang pucat pasi, Adrian melemparkan bukti-bukti itu. Ia membatalkan pertunangan sepihak dan melepaskan jabatannya sebagai CEO sementara waktu. Ia memilih untuk menjadi manusia biasa, demi menemukan kembali wanita yang telah memanusiakannya. Mencari Aira di desa terpencil bukan hal mudah bagi pria yang terbiasa menggunakan GPS di mobil mewah. Adrian harus bertanya dari satu warung ke warung lain, berjalan berkilo-kilometer dengan sepatu mahal yang kini penuh debu.
Hingga suatu sore, ia sampai di sebuah bukit kecil. Di sana, ia melihat seorang gadis mengenakan daster kain sederhana, rambutnya diikat asal, sedang sibuk mengajari anak-anak desa melukis di atas kain bekas. Aira terpaku saat melihat sosok pria berjas hitam, yang kini kemejanya sudah basah oleh keringat dan kancing atasnya terbuka, berdiri di ujung jalan. Adrian tidak tampak seperti CEO. Ia tampak seperti pria yang lelah, pria yang haus akan pengampunan. Aira, panggil Adrian. Suaranya pecah. Ia berjalan mendekat, berlutut di atas tanah, tidak peduli pada celana kainnya yang kotor. Aku datang bukan untuk memintamu kembali bekerja. Aku datang karena aku tidak tahu cara hidup tanpa warna yang kamu berikan. Pernikahan itu akhirnya terjadi. Tidak ada gaun pengantin seharga miliaran rupiah, tidak ada tamu-tamu politik. Di bawah pohon beringin besar yang dihiasi lampu-lampu gantung sederhana, Aira dan Adrian mengucap janji. Siska dan Pak Baskoro akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan Adrian tidak bisa diukur dengan angka. Mereka hadir di pojok kursi undangan, menyaksikan bagaimana Adrian tertawa lepas. Sesuatu yang tidak pernah mereka lihat selama 32 tahun pria itu hidup. Adrian membangun sebuah studio seni besar untuk Aira di Jakarta, namun mereka sepakat untuk selalu pulang ke desa setiap akhir pekan. Sang CEO kini tahu bahwa kekuasaan tertinggi bukanlah saat ia bisa memerintah ribuan orang, tapi saat ia bisa menyerahkan hatinya sepenuhnya pada satu orang yang tepat. Kisah mereka menjadi bukti bagi seluruh kota, bahwa setinggi apapun gedung pencakar langit dibangun, ia tetap butuh pondasi yang kuat. Dan bagi Adrian, pondasi itu adalah cinta sederhana dari seorang gadis pengantar bunga. Terima kasih telah mengikuti kisah Aira dan Adrian. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa cinta tidak melihat label harga, dan kejujuran selalu punya caranya sendiri untuk menang. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Babak mana yang paling membuatmu tersentuh? Sampai jumpa di kisah selanjutnya.